أصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وإلى حضرة شيخنا ومرشدنا الفاتحة. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يا رب الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Alhamdulillah Alhamdulillahil hannanil mannan al-malikid dayyan al-ma'budu fi kulli makan al-maqsudu fi kulli zaman al-madhkuri fi kulli lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan musilatan lana ila faradisil jinan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdhalul khalaiqi wal insan. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad sayyidi walidi adnan wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu maqamatil iman wal islam wal ihsan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahu hadiri Allahu nadiri Allahu syahidun alayya wa huwa ma'i wa mu'ini wa bi kulli syai'in muhit. Amma ba'du. Ikhwan akhwat ingkang berbahagia, alhamdulillah patut kita bersyukur yang mana Allah masih memberi rezeki kepada kita, kenikmatan terhadap kita, terutama nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga bisa bertemu dengan bulan Sya'ban. Ikhwan akhwat ingkang berbahagia, tasawuf, pengertian tasawuf yang selanjutnya itu menurut Syekh Abu Husain An-Nuri, Syekh Ahmad Abu Husain An-Nuri. Beliau salah satu ulama sufi yang terkenal pada zamannya, semasa dengan Abul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi. Beliau mempunyai kebiasaan yang tidak lazim. Di antaranya adalah beliau ini pedagang, mempunyai toko di pasar. Ketika beliau berangkat ke pasar, dia itu selalu membawa makanan. Kalau zaman dulu makan roti dan seterusnya itu. Tapi makanan ini tidak dimakan sendiri. Beliau ini menaburkan makanan di jalan-jalan, kemudian di sungai-sungai yang dilewati. Dengan tujuan beliau ini memberikan sedekahnya, memberi makan kepada binatang-binatang selain daripada manusia. Kenapa beliau mengatakan begitu? Karena dia itu belum bisa secara ikhlas, secara sempurna. Karena salah satu ikhlas itu tidak mengharapkan balasan sama sekali. Ketika kita memberikan sesuatu kepada manusia, terkadang kita itu masih mengharap balasan daripada orang tersebut. Oleh karena itu, beliau memberikan makanan itu pada binatang-binatang melata yang tidak mungkin beliau itu mengharap balasan daripada tersebut. Tidak mungkin kita memberikan makan kepada tikus ataupun semut, kita mengharap balasan daripada mereka. Kemudian setelah beliau sampai ke pasar, sampai ke tokonya dibuka. Tetapi tirainya itu akan diberi tirai dengan harapan di situ setelah membuka tokonya, dia itu tidak melayani daripada pembeli, malah sholat duha sampai dengan menjelang waktu duhur. Setelah sore nanti kembali lagi. Dengan harapan tadi bahwa kita itu senantiasa harus bekerja, meskipun kalau kita mengikuti daripada Syekh Husain An-Nuri ini nggak bisa. Dia bekerja tapi bekerja kepada Allah, tidak takut.
akan miskin, tidak takut akan bangkrut. Cuma dia tetap membuka toko, membuka usaha. Beliau ditanya apa tasawuf tersebut, beliau mengatakan bahwa tasawuf itu adalah bisa mengendalikan, bisa menguasai daripada waktu. Artinya apa? Kalau kita bisa menguasai daripada waktu, itu menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Waktu bekerja ya bekerja, waktu ke pasar ya ke pasar, waktu zikir dan seterusnya. Waktu dengan keluarga kita gunakan dengan keluarga. Menggunakan setiap detik, setiap waktu yang diberikan Allah dengan semaksimal mungkin. Bukan berarti tasawuf itu harus sholat, harus zikir, tidak. Menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan porsinya. Kalau tingkatan kita masih butuh dunia, berarti harus mengurusi dunia. Kita bekerja, kita ke kantor, kita ke sawah, kita ke sekolahan dan seterusnya. Baru nanti setelah itu selesai kita menggunakan waktu untuk bekerja kepada Allah tentang akhirat. Nah, bagi mereka kalau wali-walinya Allah seperti Hasan Husairi ini, meskipun lahirnya itu bekerja kepada manusia, tapi batinnya selalu bekerja kepada Allah, berani meninggalkan kesibukan segalanya hanya untuk mengurusi akhirat di situ. Kemudian secara umum waktu itu dibagi menjadi 3 bagian. Waktu yang telah kita lewati, kemudian waktu sekarang, dan waktu yang akan datang di situ. Semuanya pernah mengalami yang namanya manusia. Kita punya sejarah, kita punya pengalaman pada waktu-waktu yang telah kita lalui. Kita juga akan mengalami daripada waktu yang kita sekarang jalani ini. Dan tentunya kita nanti akan mengalami masa depan, yaitu waktu-waktu yang akan datang. Lalu bagaimanakah kita menyikapi daripada 3 waktu tersebut? Padahal setiap manusia itu mempunyai sisi yang berbeda, kondisi dan berbeda. Meskipun nanti mempunyai keterkaitan yang sama, kembali kepada 2 hal yang sangat berbeda. Kalau tidak bahagia berarti susah berduka. Semuanya karena ini intinya hanya 2. Kalau tidak bahagia berarti duka. Kalau tidak susah berarti bunga dan seterusnya. Waktu yang kita telah lalui hendaknya kita menjadikan pengalaman menjadi sejarah. Kita ambil baiknya, kemudian kita kalau mengalami suatu hal yang tidak baik kita tinggalkan. Kita mengucapkan daripada waktu-waktu yang telah berakhir dengan ucapan istighfar astaghfirullahaladzim, yang menunjukkan bahwa itu adalah bukti muhasabah. Meneliti apa yang telah kita selama ini kita kerjakan. Kita diberi Allah waktu yang begitu banyak, umur 40, 60 dan seterusnya. Apa yang telah kita capai dan pada waktu tersebut. Sehingga dengan muhasabah tersebut kita akan bisa mengambil baiknya dan meninggalkan daripada kejelekannya. Kita selalu bertobat kepada Allah dengan ucapan istighfar astaghfirullahaladzim. Kemudian waktu sekarang, waktu yang menjadi kenyataan kita yang pasti kita akan hadapinya. Dengan apa? Dengan ucapan, yaitu ucapan tasyakur, yaitu Alhamdulillah. Kenapa kita harus bersyukur? Seapapun yang terjadi pada kita, semiskin apapun yang menimpa pada diri kita, pada hakikatnya kita itu diberi satu kenikmatan yang sangat luar biasa, yakni kehidupan. Karena apa? Nikmat hidup itu sangat luar biasa. Ketika seluruh daripada makhluk-makhluk yang telah meninggalkan kita, orang-orang tua kita dari mulai Nabi Adam sampai sekarang ini, ketika ditanya oleh Allah, wahai seluruh manusia yang telah meninggal, apakah yang engkau pinta, apakah yang engkau kehendaki? Maka mereka akan menjawab, ya Allah, kembalikan lagi kepada kehidupan dunia. Qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia meskipun hanya sebentar sekali, agar aku bisa melaksanakan berbuat satu ibadah, satu kebaikan yang sering saya tinggalkan.
Artinya apa? Waktu kehidupan yang singkat ini, seandainya kita bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya, semisal 1 detik, 1 menit, kita bisa berzikir dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, itu nanti lebih berharga daripada seluruh dunia dan akhirat. Seluruh kenikmatan yang ada dunia dan nanti di akhirat itu semuanya terkalahkan dengan daripada hebatnya atau istimewa daripada ucapan tersebut. Sehingga ketika orang-orang telah mati diminta oleh Allah, minta apa? Kembalikan aku ya Allah agar saya bisa berzikir sekali saja, meskipun dengan zikir khafiyah, itu saja, itu sudah luar biasa. Karena hanya dengan 1 kalimat, dengan 1 ucapan tersebut, nanti dia akan terselamat daripada siksa yang ada di neraka. Oleh karena itu hendaknya kita ini menganggap betul bahwa nikmat yang paling luar biasa yang sekarang diberikan adalah nikmat masih hidup. Sehingga dengan kenikmatan hidup ini Allah bisa memberi kesempatan kepada kita, potensi besar kita bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya, memperbaiki daripada dunia, memperbaiki daripada akhirat nanti, dimulai daripada sekarang. Oleh karena itu, waktu yang akan datang itu adalah waktu sebagai harapan kita, harapan kebaikan, harapan dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita nanti diakhiri penghujung hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Lah waktu yang akan datang, terutama nanti kita bertemu dengan Allah, itu dimulai daripada sekarang, usahanya sekarang. Oleh karena itu beliau baginda Rasul bersabda, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah waktu menanam untuk kebaikan, untuk dipanen nanti di akhirat. Oleh karena itu tetap yang kenikmatan yang sangat luar biasa adalah kehidupan ini. Yang mana kalau nikmat hidup ini disyukuri dengan kebaikan, artinya diberi Allah dengan keimanan, maka kenikmatan tersebut akan menjadikan nanti masa-masa datang menjadi masa harapan, masa-masa kita nanti bertemu dengan Allah. Salah satu sabda daripada sahabat beliau Abdullah Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, idza asbahta fala tangtadir al-masa'a, fa idza amsayta fala tangtadir as-sabaha. Ketika engkau pada pagi hari engkau ingin melakukan satu kebaikan, maka jangan tunda-tunda sampai datangnya waktu sore. Sebaliknya ketika kita pada sore hari ingin melakukan satu kebaikan, ingin sholat dan seterusnya, maka jangan tunda-tunda sampai waktu pagi. Karena apa? Tidak ada jaminan nanti kita masih hidup sampai pagi hari. Tidak ada jaminan kita masih hidup sampai sore hari. 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, belum ada jaminan. Jangankan 1 hari, nanti pun setelah kita nanti berpisah di tempat ini, tidak ada jaminan kita masih hidup ataupun tidak. Oleh karena itu, khudh hayataka qabla mautik, khudh lika qabla, pergunakan waktu sempatmu sebelum repotmu, pergunakan waktu hidupmu sebelum kedatang kematian. Oleh karena itu, sebagai orang beriman hendaknya mensyukuri kenikmatan yang sangat luar biasa, yakni kenikmatan hidup, yang mana dengan mensyukuri nikmat hidup kita menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, kita bisa menguasai waktu dengan sebaiknya sebagai amalan daripada amalan seorang sufi, yaitu tasawuf. Terakhir, alhamdulillah kita diberi oleh Allah waktu yang sangat panjang, umur yang panjang, sehingga bertemu dengan bulan Sya'ban. Di antara waktu Sya'ban yang sangat istimewa adalah nisfu Sya'ban. Di antara amalannya nanti adalah puasa. Terutama kalau kita masih punya hutang puasa, hendaknya kita segera mengqadha daripada puasa tersebut. Karena apa? Nanti kalau kedatangan bulan Ramadan berarti kita tetap punya tanggungan puasa dan kita harus denda daripada peninggalan tersebut. Kemudian nisfu Sya'ban adalah satu momentum yang mana amalan kita terutama
1 tahun itu nanti rapotnya akan dilaporkan kepada Allah. Oleh karena itu, baginda berharap di situ ketika amal-amal kita dilaporkan Allah dalam keadaan baik, dengan puasa, dengan zikir dan seterusnya. Maka para ulama, para guru-guru kita mengajarkan pada nisfu Sya'ban hendaknya kita mendekat kepada Allah dengan amalan yang telah diajarkan. Mungkin secara umum kita baca Yasin dan seterusnya, zikir dan seterusnya. Tapi kalau kita diajarkan guru kita, ketika nisfu Sya'ban itu sholat nisfu Sya'ban sebanyak 100 rakaat. Agak lama, agak capek juga. Karena untuk memperbaiki atau mengkompleti daripada sholat-sholat kita yang sering kita tinggalkan, terutama sholat-sholat sunnah. Sholat sunnah sering kita abaikan, qobliyah, ba'diyah sering. Maka dengan sholat 100 rakaat, harapan kita nanti sholat kita akan dijadikan sholat yang sempurna. Sehingga dengan sholat yang sempurna, insya Allah amal-amal kita menjadi